Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa sudah 25 hari Ramadan telah kita lalui. Bulanan penuh berkah akan beranjak pergi. Berganti fajar Syawal penuh fitri, membawa cahaya kedamaian, menebar senyuman di hari kemenangan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat ilahi Robbi. Seiring surya berseri indah di pagi hari yang penuh hikmat ini, kita dipertemukan dalam suasana bahagia di penghujung Ramadan 1442 Hijriah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dipertemukan dan mendapat syafaat beliau nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua serta Ananda, siswa-siswi SD Islam Sabilah Malang yang Ibu sayangi. Alhamdulillah, di hari ini adalah hari terakhir kegiatan efektif fakultatif selama Ramadan 1442 Hijriah. Setelah ini, Ananda akan menikmati libur sekitar hari raya, yaitu pada tanggal 10 sampai 19 Mei 2021. Dan akan masuk kembali mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas nanti pada tanggal 20 Mei 2021. Nah, Ibu berpesan selama liburan Ananda tetap jaga karakter yang baik. Tetap lakukan perilaku-perilaku terpuji yang sudah ditanamkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, dan jangan lupa sholat 5 waktu dan juga mengaji setiap hari. Dan yang lebih penting lagi, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Ananda berada. Bapak Ibu orang tua serta Ananda semua, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pesantren Ramadan Sabilillah penuh cinta telah kita laksanakan melalui beberapa kegiatan menebarkan perilaku terpuji di bulan suci. Mulai dari kegiatan pesantren Ramadan, konser amal Ramadan, parenting, siraman kolbu Ramadan, penerimaan zakat fitrah sodakoh, dan juga penyaluran zakat fitrah sodakoh kepada yang berhak menerimanya. Alhamdulillah telah terlaksana dengan lancar dan sukses. Berikut kami sampaikan laporan dari kegiatan zakat fitrah sodakoh dari panitia SD Islam Sabilah Malang. Total perolehan zakat fitrah sebanyak 652 paket beras zakat. Yang kedua, total perolehan zakat mal, infak dan sodakoh sebanyak Rp29.582.000. Penyaluran zakat infak sodakoh yang pertama disalurkan ke panti asuhan At-Taufiq Sanan sebanyak 37 paket beras dan uang. Yang kedua, ke panti asuhan Yasuka Pandanwangi sebanyak 58 paket beras dan uang. Yang ketiga, ke panti asuhan Sunan Ampel Sumbersari sebanyak 62 paket beras dan uang. Yang keempat, ke Pondok Lansia Al-Islah Pandanwangi sebanyak 39 paket beras dan uang. Kemudian yang kelima, ke SD Islam Hasyim Asyari Marta Dinata sebanyak 42 paket beras dan uang. Yang keenam, ke warga duafa sekitar RW 10 Kelurahan Blimbing Malang sebanyak 30 paket beras dan uang. Ke warga duafa sekitar RW 05 Timur Rel Kereta Api Blimbing sebanyak 30 paket beras dan uang. Ke warga duafa sekitar RW 08 Meduran Kelurahan Blimbing sebanyak 30 paket beras dan uang.
SDNU Blimbing Malang sebanyak paket beras dan uang, dan ke duafa sekitar SD Islam Sabilah Malang sebanyak 300 paket beras dan uang. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu orang tua semua yang telah menyampaikan zakat, infak, sodakohnya kepada panitia di SD Islam Sabilah Malang. Semoga ibadah zakat dan amal yang telah Bapak Ibu sampaikan dapat menjadi berkah untuk diri dan keluarga semuanya. Amin. Terakhir, kami sampaikan selamat kepada Ananda yang telah meraih penghargaan lomba selama kegiatan pesantren Ramadan dan meraih The Best Santri. Semoga semakin meningkatkan semangat belajar dan ibadah Ananda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah memberikan ketetapan iman dan perlindungan kepada kita semuanya. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu tim manajemen dan Ibu kepala sekolah yang saya hormati. Alhamdulillah, kali ini anak-anak semua pasti gembira.
Sudah sebentar lagi, kurang lebih 3 sampai 4 hari. Tepatnya insya Allah kalau tidak salah, pada hari Kamis, anak-anak akan merayakan Idul Fitri. Kita semua pasti senang. Mulai dari anak yang kecil sampai orang yang tua. Ketika diberikan kesehatan oleh Allah. Ketika diberikan anugerah Ramadan, kita semua pasti merasakan kesenangan dalam hati. Untuk itu, dalam pertemuan yang singkat ini, Pak Maskur akan mencoba mengkupas tentang Idul Fitri dan hikmahnya. Anak-anak sekalian, ketika Idul Fitri, mulai dari zamannya Kanjeng Sunan 9, Wali Songo, beliau semuanya mengajarkan untuk mendidik dan memotivasi umatnya. Diberikan tanda gambar yang telah jelas digambar sampai sekarang. Ketika hari raya sudah dekat, coba anak-anak lihat di kantor, di instansi, di pabrik, dimanapun banyak gambar ketupat di sana. Gambar ini filosofinya mendidik dan membimbing, mengajari, menasehati umat saat itu para wali. Ternyata kupat itu ada 2 makna. Makna yang pertama, makna secara harfiah. Kupat berarti ngaku lepat. Kenapa memakai bahasa Jawa? Karena waktu itu para Kanjeng Sunan yang dihadapi adalah masyarakat Jawa. Mereka dan beliau-beliau berdakwah dengan santun. Mereka dan beliau berdakwah memasukkan ide-ide agama Islam di sebuah budaya yang sudah ada di masyarakat. Masyarakat waktu itu senangnya dengan budaya-budaya Jawa. Maka dimasukkanlah makna-makna Jawa. Jadi ketika Idul Fitri, kita harus mengakui bahwa kita punya kesalahan dengan orang lain. Di sana kemudian ada silaturahmi, ada halal bihalal, ada pertemuan-pertemuan keluarga yang mana mereka bertemu untuk memaafkan, meminta maaf atas kesalahannya. Itu yang pertama. Makanya dalam nyanyian pun dikupas tentang minta maaf itu. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin antara umat manusia. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat kesalahan dan keluputan, sehingga kita ketika hari raya harus mengakui kesalahan kita dengan teman, kesalahan kita dengan orang tua, kesalahan kita dengan guru dan semua orang yang kita bergaul setiap hari. Yang kedua, makna kupat secara istilahiyah, secara istilah. Ternyata kupat yang digambar di berbagai tempat mempunyai makna laku papat. Ada 4 perbuatan yang sudah dilakukan oleh umat Islam mulai Ramadan awal. Yang pertama, lebar. Saat ini, kurang lebih 4 hari lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Maka ibadah kita, ibadah puasa yang sudah nanti selesai menunjukkan Idul Fitri. Lebarnya ibadah puasa ini
menunjukkan kita sudah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu muttaqin. Sebagaimana dalam Al-Quran di sana disebutkan, ketika orang itu berpuasa tujuannya adalah untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah kita lebar, kita semua akan luber. Mulai Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir, pahala ibadah di saat itu dilapangkan oleh Allah. Sangat banyak pahalanya. Ada sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kadaballahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Siapa yang mau menghadiri pengajian majlis ketika bulan Ramadan, setiap langkah oleh Allah diberikan pahala 1 tahun ibadah. Berapa langkah kita coba kita hitung. Kalau bukan langkah misalnya pakai kendaraan ya bannya itu. Berapa putaran roda kita. Mulai dari rumah kita ke masjid. Kemudian kembali lagi ke rumah. Itu akan dihitung oleh Allah. 1 putaran roda. 1 langkah diberi pahala oleh Allah. 1 tahun ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi terusnya hadis. Waman dawamal jama'ah fi Ramadan. Barang siapa yang melanggengkan, yang mengistiqomahkan, yang mengkontinuitaskan berjamaah di bulan Ramadan, maka oleh Allah diberi pahala fi kulli raka'atin madinatan. Diberi pahala setiap rakaat akan mendapatkan kota yang besar di Madinah. Tumla'u alaiha ni'amallah. Diberikan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah di kota surga itu. Ini luar biasa. Jadi ini yang menunjukkan bahwa luber. Kita ketika bulan Ramadan, pahala dilebarkan oleh Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulanku. Maka hitungan pahalanya adalah hanya Allah yang tahu. Hadirin anak-anak sekalian yang berbahagia, maka semua orang pasti senang. Bahkan anak-anak, Pak Maskur mau bercerita sebentar. Ketika malam ke-1 bulan Ramadan, ada kejadian yang luar biasa di ars dan di surga. Saat itu ceritanya para malaikat berkumpul. Kemudian para bidadari di surga heran melihat ada angin yang sepoi-sepoi basah. Kemudian dia tidak terlalu keras dan tidak terlalu kencang. Anehnya angin ini berbau yang sangat wangi, 1000 wanginya bidadari. Bidadari itu anak-anak kalau di surga ya, kalau misalnya banyak makan, bukan banyak mengeluarkan kotoran, tidak. Semakin banyak makan, maka semakin banyak keringat yang keluar. Semakin banyak keringat yang keluar, baunya semakin wangi di mana-mana. Bahkan bekas jalannya sampai beberapa kilo pun baunya masih ada bekas. Disitulah bahwa saking wanginya bidadari, tapi heran. Di malam ke-1 bulan Ramadan, para bidadari semuanya keluar dari pintu surga. Mereka melihat, ada kejadian apa ini? Ada angin dari arsy meniup sampai di surga, kemudian ada bau yang begitu wangi. Kemudian para bidadari ini berjalan menuju malaikat Ridwan.
tanya kepada malaikat Ridwan, "Wahai malaikat, angin ini kenapa kok seperti kejadiannya kayak ini? Angin yang begitu segar, semilir di badan, baunya yang begitu wangi. Dan seumur-umur aku di surga tidak pernah kejadian yang kayak begini." Kemudian malaikat Ridwan, beliau lapor kepada Allah. Kemudian diberikan kabar oleh Allah, "Ketahuilah malaikat Ridwan, bahwa angin itu adalah angin yang saking berkahnya bulan Ramadan, ada asar, ada labet, ada bekas sampai-sampai di arsy dan di surga membau bau wangi yang seperti itu." Itu sebenarnya Ramadan akan datang besok ketika tanggal 1. Punya jawaban itu. Para bidadari mendengarkan jawaban Allah itu, langsung bidadari berdoa kepada Allah. "Wahai Allah, berikanlah kesempatan aku untuk Engkau nikahkan kepada orang-orang yang sudah berpuasa dan wafat saat di bulan Ramadan." Inilah saking besarnya pahala dan saking mulianya bulan Ramadan, maka kejadian saat itu di surga mulai dari arsy yang begitu menggembirakan bagi penghuni surga. Ada kejadian lagi anak-anak, ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika Nabi Musa bermunajat berdoa kepada Allah. Saat itu Nabi Musa merasa sombong di hadapan Allah. "Hal akramtani ahadan?" Ya Allah, apakah ada orang yang lebih mulia dari aku? Aku ini orang yang mulia, orang yang bisa berbicara berhadapan dengan Engkau. Adakah orang yang lebih mulia saat ini bahkan sampai hari kiamat nanti, wahai Allah? Apa jawaban Allah? Allah mengatakan, "Wahai Musa, ketahuilah an ukhrijuhum fi akhiriz zaman." Nanti ada umat di akhir zaman. Aku keluarkan di akhir sana. Umat-umat itu kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, tapi lebih dekat daripada engkau. Kalau engkau Musa dengan aku dekat, tapi masih ada jarak, ada tembok yang menghalangi antara aku dengan engkau, kurang lebih 70.000 penghalang sehingga engkau masih jauh. Tapi kalau umatnya di akhir zaman nanti, umatnya Nabi Muhammad, dekatnya lebih dekat daripada urat nadi yang ada di lehernya manusia dengan leher yang ditempeli oleh nadi itu. Artinya bahwa aku lebih dekat dengan umatnya Muhammad di akhir zaman daripada engkau. Apa sebabnya? Bisyahri Ramadan, bihuduri syahri Ramadan, sebab datangnya bulan Ramadan. Ini sebuah keajaiban, sebuah yang keunikan yang luar biasa. Saat itu kemudian Nabi Musa sedih anak-anak, menyesali perbuatannya. Kenapa ya Allah aku tidak engkau jadikan umatnya Nabi Muhammad? Aku umurnya yang panjang, aku ibadahnya yang luar biasa kuat, tetapi masih kalah dengan ibadahnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan luber. Ketika bulan Ramadan, pahala diluaskan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah berdasarkan hadis tadi itu. Kemudian berdasarkan peristiwa hadis yang panjang yang saya baca secara singkat-singkat kejadiannya saat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, makna kupat. Kalau yang pertama tadi adalah lebar, kemudian luber. Yang ketiga adalah lebur. Ketika puasa selesai, mulai Ramadan pertama sampai
Ramadan terakhir, maka kita akan lebur dosanya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mengistiqomahkan Ramadan ketika malam hari, mau menghadapkan dirinya untuk tarawih, puasanya dengan ikhlas, ibadah Ramadan yang lain dengan ikhlas, maka ghufira lahu ma taqaddama au ta'akhkhara min dzambih. Maka oleh Allah diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kupat yang ketiga. Disinilah maka umat Islam saat ini kita menemui Idul Fitri. Ada ya'idu Id. Id itu artinya kembali. Idul Fitri, fitri artinya fitrah, kesucian. Jadi kita kembali suci seperti halnya bayi yang telah dilahirkan oleh sang ibu saat itu. Seorang bayi dilahirkan nggak punya dosa. Dia dilahirkan oleh ibunya tidak punya dosa apapun. Lah kita saat ini di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini, nanti ketika kita sudah selesai bulan Ramadan, kita dihukumi seperti bayi. Amin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian dan kaum muslimin, para bapak ibu yang berbahagia, kemudian arti yang keempat, yang terakhir adalah labur. Para kanjeng sunan mengartikan kupat untuk menasihati umat saat itu adalah makna yang keempat, labur. Labur itu bermakna an-nuru ilahiyah. Nur, cahaya ketuhanan yang diberikan orang yang berpuasa ketika bulan Ramadan melaksanakan puasanya dengan baik. Ibadahnya karena Allah. Ibadah puasanya karena Allah. Beramal sedekah karena Allah. Untuk silaturahim karena Allah. Mendekatkan diri kepada keluarga untuk bersilaturahmi dan sanjang sanak kepada yang lain karena Allah, bukan karena ampau. Anak-anak sekarang malah bilang gini, waduh, ndak enak hari raya sekarang ini. Ya, mudik dilarang, nggak punya ampau. Kakek nenek yang jauh sana, aku nggak bisa ke sana. Loh, kalau kamu anak-anak pingin ampau, bilang aja telepon sama neneknya. Nek, ini hari raya nggak bisa ke rumah nenek, ampaunya ditransfer aja. Itu enggak apa-apa. Ya, kalau kepinginannya ampau aja. Jadi labur. Kita ketika hari raya, wah, kita mendapatkan nur ilahiyah. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah dan orang tua yang selalu dirahmati Allah dan diberkahi oleh Allah, semoga kita selalu sehat, terhindar dari segala penyakit termasuk virus corona yang berbahagia. Jadi labur di situ adalah nur ilahiyah. Ketika kita sebagai hamba Allah mendapatkan nur ilahiyah, cahaya ketuhanan, maka ketika dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan menunjukkan perbuatan yang baik-baik. Ketika kita akan melakukan yang jelek, kita akan tidak jadi. Karena ada nur ilahiyah. Ketika kita berbuat baik, malah akan semangat dan mudah untuk melakukan hal kebaikan. Untuk mengkoreksi kejelekan orang lain, lalu batinnya tidak jadi karena itu dilarang Allah. Walhasil nur ilahiyah, cahaya ketuhanan, jika diturunkan kepada kita, maka kita akan mendapatkan titel Al-Muttaqin. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi di atas. Jadi, kalau sudah kita ritual puasa sudah, ibadah kita sudah dilipat gandakan oleh Allah,
sudah lengkap hubungan kita dengan Allah, seolah-olah lengkap dan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Yang penting ada dua hal ketika malam takbiran yang perlu kita renungi saat itu. Yang pertama adalah khauf, takut, khawatir. Saat saya puasa mulai awal sampai akhir, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Khauf. Harus kita camkan saat itu. Kita harus mengkoreksi kekurangan ibadah kita saat mulai Ramadan. Sampai di akhir Ramadan, apa kebaikannya, apa keistiqomahan saya, kita pertahankan sehingga di bulan Ramadan berikutnya kita bisa meningkat lebih baik. Itu al-khauf. Yang kedua, rojaiyah. Kalau sudah kita merasa, ya Allah, ibadahku sudah diterima atau tidak, lalu yang berikutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mudah-mudahan setelah kita ritual ibadah sudah selesai, dilengkapi dengan silaturahmi, dilengkapi dengan sholat Aid. Jangan malas-malas untuk menghadiri silaturahim. Jangan malas-malas kita menghadiri masjid untuk sholat Idul Fitri. Karena pada malam hari, mulai malam malam takbiran itu sampai subuh, sampai menjelang mau sholat Id, para setan dan iblis bermusyawarah. Bagaimana cara menaklukkan umatnya Muhammad. Bagaimana untuk menyesatkan umatnya Muhammad sehingga dia melakukan dosa saat pagi hari di Idul Fitri. Tapi selamatlah bagi kita kalau sudah mendekatkan diri kepada Allah, berdoa semoga ibadah kita mulai awal Ramadan sampai akhir, zakat fitrah kita, zakat mal kita, sedekahnya anak-anak, mengajinya anak-anak, malam Lailatul Qadar dipenuhi dengan ingat kepada Allah, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa, anak-anakku sekalian, dan para bapak ibu wali murid, dan semua bapak ibu guru, semoga kita semua di Ramadan ini semua amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menemui Ramadan yang akan datang. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi jahin nabi wa bi syafaatihi wa bi karamatil Makkah wal Madinah wa bi karamati syahri Ramadan an taj'alana wa auladana wa talamidina wa jami'a jama'atana minal a'idina wal faizin al maqbulin. Ya Allah, dengan berkahnya bulan Ramadan, dengan berkahnya Mekah dan Madinah, semoga anak-anak kami, anak didik kami, keluarga kami, Engkau jadikan orang-orang yang kembali suci, orang-orang yang berbahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti. Ya Allah, ya Muyassir, yassir jami'a umurina, salim jami'a jama'atana wa jami'a ahlina min jami'il fitan wal amrad wa min jami'il baliyat wa min jami'il masaibid dunya wal akhirah, khususan virus corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.